dari Kemendikbud itu mencari solusi bagaimana persoalan ini selesai, karena sudah sangat kronis, sudah lebih dari 10 tahun nggak terselesaikan. Maka kita alihkanlah beban kerja guru itu tidak atas dasar jumlah jam mengajar, tetapi beban kerja sebagai ASN, aparatur sipil negara gitu ya. Di dalam peraturan ditetapkan bahwa beban kerja ASN itu 40 jam seminggu, 40 jam dinding ya. Juga ada peraturan presiden, ada keputusan presiden yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil itu hari kerjanya ada 5 hari per minggu. Maka ketemulah kalau 40 jam dibagi 5, ketemu 8 jam. Jadi guru maka harus berada di sekolah itu selama 8 jam minimum sehari. Penambahan 8 jam itu sebagian besar kita manfaatkan untuk program namanya penguatan pendidikan karakter atau budi pekerti yang dulu diplesetkan jadi full day itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi pada kesempatan ini, Kemendikbud sama sekali tidak pernah punya program namanya full day school. Kemudian 8 jam itu bisa terbagi menjadi 3 aktivitas kurikuler. Pertama namanya intrakurikuler, yang kedua co-kurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Ini ada masalah teoritik, tapi supaya lebih simpel itu bisa sederhananya begini. Yang intra itu yang di kelas itu atau di laboratorium, yang co itu adalah yang di sekitar sekolah, dan yang ekstra itu adalah yang berada di luar sekolah. Jadi siswa itu selama 8 jam itu mungkin malah lebih sebagian besar sebetulnya tidak banyak di kelas. Yang penting saya klarifikasi sekali lagi bahwa tidak betul kalau yang 8 jam itu terus dibayangkan itu selalu berada di dalam kelas, kemudian guru juga terus mengajar selama 8 jam, itu tidak mungkin, tidak ada yang kuat itu. Jangankan guru, setan pun tidak kuat untuk bertahan selama 8 jam menjadi murid atau menjadi guru itu. Jadi sebetulnya dalam konteks 8 jam belajar itu, maka ketika anak berada di madrasah diniyah, ketika anak belajar di gereja, ketika anak belajar di pura, ketika anak belajar di bengkel tari, ketika anak belajar melukis di sanggar budaya, itu menjadi bagian dari 8 jam itu. Jadi bukan kemudian dihilangkan. Kami sekarang tim Kemendikbud sedang menggodok rancangan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagaimana kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga keagamaan khususnya madrasah diniyah itu nanti bisa dilaksanakan secara lebih konkret, lebih bertanggung jawab dan betul-betul bisa mendukung program P2K itu. Ingat, karena ini adalah dalam rangka penguatan karakter satu, yaitu religiusitas. Kan ada 5 karakter yang menjadi fokus dari P2K itu, yaitu pertama karakter keagamaan, religiusitas, yang kedua adalah nasionalisme, kebangsaan, yang ketiga adalah integritas, dan yang keempat itu adalah kemandirian, dan yang kelima gotong royong. Jadi nanti sumber-sumber lingkungan itu nanti akan kita lihat dia menopang karakter yang mana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, sampai sekarang saya sudah berkonsultasi juga dengan juru bicara kepresidenan. Pada dasarnya peraturan menteri ini tetap kita jalankan gitu, sampai nanti perpres itu terbentuk, tersusun, sehingga yang menyatakan tidak berlaku dari peraturan menteri ini ya perpres itu.